Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Hello Habits, Fumio Sasaki. Saat ini kita masuk ke bab 1, yaitu keteguhan hati. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cara saya menjalani kehidupan sehari-hari. Saya benar-benar sosok orang yang saya idamkan. Begitu kalimat keren yang diucapkan sutradara favorit saya, Clint Eastwood. Mustahil sekali saya bisa mengucapkan kalimat yang sama seperti itu. Namun, saya menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehidupan yang pernah saya idamkan. Mari saya tunjukkan seperti apa kehidupan saya sehari-hari. Jadwal harian saya: 5.00 bangun tidur, yoga ringan. 5.30 meditasi. 6.00 menulis di blog. 7.00 membereskan rumah, mandi, mencuci baju, sarapan, menyiapkan makan siang. 8.00 menulis di buku harian, berlatih bahasa Inggris, membaca berita atau media sosial. 9:10 tidur demi kesehatan, alasan pintar untuk tidur lagi. 9.30 berjalan bolak-balik ke perpustakaan. 11.30 makan siang. 14.30 meninggalkan perpustakaan. 15.00 tidur sore demi kesehatan. 15.30 olahraga di gym. 17.30 belanja keperluan dapur di minimart, membalas email, dan membuka media sosial. 18.00 nonton film sesudah makan malam. 21.00 mengeluarkan tikar yoga dan melakukan peregangan. 21.30 tidur. Jadwal saya boleh dikatakan sama setiap hari dan tidak berubah, baik di akhir pekan maupun di hari libur. Saya tidak melakukan kegiatan rutin ini hanya di saat ada rencana khusus. Misalnya, bertemu dengan teman, menghadiri acara tertentu, atau bepergian. Saya meliburkan diri rata-rata sehari dalam sepekan. Usia saya sekarang 38 tahun dan masih lajang. Saya tinggal sendiri dan menulis sebagai pekerjaan. Semua orang dapat melakukan ini. Hal ini jika dia lajang dan punya kebebasan bekerja sebagai pekerja lepas. Mungkin begitu kata orang pada umumnya. Padahal dulu keadaan saya benar-benar berbeda ketika mula-mula mendapatkan waktu dan kebebasan yang saya idamkan. Menikmati masa pensiun sejenak. Semua masalah Semua masalah berasal dari ketidakmampuan untuk duduk tenang sendirian di kamar. Blaise Pascal. Pada 2016, saya keluar dari penerbit tempat saya bekerja dan mulai menulis sebagai pekerja lepas. Karena mendapat pesangon, untuk beberapa waktu saya tidak usah khawatir soal keuangan. Tidak akan ada yang memarahi saya seandainya saya tidur sepanjang hari. Dan saya bebas keluar rumah dan bersantai di jam kerja. Selama 12 tahun sebelumnya, saya bekerja keras sebagai editor. Jadi boleh dong, sekarang saya bersenang-senang sejenak. Begitu pikir saya waktu itu. Jadi, saya melakukan berbagai kegiatan seperti menyelam, berselancar,
lari maraton, melakukan berbagai kegiatan menantang yang selama ini tercantum dalam daftar hal-hal yang saya ingin lakukan. Banyak keterampilan baru yang juga saya pelajari, mengemudikan mobil, berkebun sayur, dan merakit segala sesuatu sendiri. Saya pindah dari Tokyo ke Kyoto dan menikmati wisata, mengunjungi berbagai tempat yang belum saya kenal di kawasan Kansai. Ini semua tampaknya seperti keadaan yang ideal. Banyak orang yang mungkin ingin menjalani kehidupan seperti ini seandainya menang lotre atau sesudah pensiun. Tidak melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan, dan melakukan semua hal yang kita ingin lakukan. Kita akan lebih bahagia jika tidak punya waktu luang terlalu banyak. Ketika saya bekerja sebagai editor, sangat menyenangkan membaca buku pada jam istirahat sesudah makan siang. Saya pikir pasti saya akan punya waktu lebih banyak untuk bersenang-senang jika berhenti bekerja. Padahal, pada kenyataannya tidak begitu. Kita malah tidak tertarik untuk membaca buku di saat kita punya banyak waktu untuk membaca. Kita sering membayangkan bisa melakukan sesuatu jika punya waktu. Padahal, kita tidak bisa melakukannya jika punya terlalu banyak waktu luang. Selain itu, sungguh sulit mencari sesuatu untuk dilakukan setiap hari. Saya menentukan beberapa tugas tertentu dan melakukannya, dan saya mencari tempat yang tampaknya menarik dan kemudian mengunjunginya. Tapi lama-kelamaan terasa membosankan juga. Akhirnya, saya lebih sering melamun. Untuk latihan mengempiskan perut, saya melempar-lemparkan bola ke langit-langit dan menangkapnya saat bola itu turun kembali. Lama-kelamaan, hanya inilah yang saya lakukan dengan mahir. Suatu kali, di siang hari, saya mengunjungi spa air panas di kompleks perumahan saya. Namun, saya sadar bahwa entah karena apa, saya sama sekali tidak menyukainya. Tidak mengherankan sebenarnya. Saya tidak sedang dalam keadaan stres atau lelah, sehingga tidak butuh berendam di air panas. Menurut penelitian yang dilakukan pemerintah Jepang, tingkat kebahagiaan kita menurun jika kita memiliki lebih dari 7 jam bebas. Saya benar-benar setuju. Saya mengira syarat untuk merasa bahagia adalah berlimpahnya waktu dan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Namun, seandainya pun kita benar-benar memiliki banyak waktu dan kebebasan, kita juga tidak akan merasa bahagia. Yang menunggu saya setelah lepas dari kungkungan tanpa kebebasan adalah sakitnya merasakan kebebasan. Gandhi pernah berkata, "Kemalasan adalah keadaan yang menyenangkan, tetapi membuat stres. Kita harus melakukan sesuatu untuk merasa bahagia." Saya merasakan hal yang sama. Memang menyenangkan, tetapi sekaligus membuat stres. Sayuran yang saya tanam tidak mau tumbuh sama sekali. Saya memandang sayuran itu dan membayangkannya seperti diri saya. Seharusnya tidak begini. Orang sering berkata, "Ayo, lakukan hal-hal yang memang ingin kita lakukan." Memang itu ide bagus, namun nyata benar bedanya dengan melakukan hanya hal-hal yang ingin kita lakukan. Namun, nyata benar bedanya dengan melakukan hanya hal-hal yang ingin kita lakukan. Jaring pengaman bernama Gaya Hidup Minimalis. Yang menyelamatkan saya adalah menerapkan gaya hidup minimalis. Saya tidak punya banyak barang di rumah, dan saya sudah terbiasa berbenah dan membereskan rumah. Ada kaitannya antara kondisi pikiran dan kondisi rumah.
Saya rasa rumah saya yang selalu rapi membantu saya seperti sebuah jaring pengaman saat saya terjatuh ke jurang depresi. Saya benar-benar senang karena telah mengurangi jumlah barang milik saya. Untunglah, saya juga sudah tidak suka minum alkohol lagi. Kalau tidak, sepertinya saya akan mulai lagi minum alkohol di siang hari untuk menghibur hati. Yang hilang dari diri saya adalah perasaan puas karena telah berhasil melakukan sesuatu yang berguna dalam kehidupan saya sehari-hari. Perasaan puas karena sudah berhasil mengembangkan diri sendiri. Sesungguhnya, saya sudah menyadarinya jauh di lubuk hati. Membolos dan tidak sekolah mungkin bisa membuat kita senang sekiranya tidak ketahuan. Tetapi, perasaan senang itu pun lama-kelamaan akan luntur juga. Beberapa kali di masa lalu saya merasa tersiksa setelah memikirkan alasan dan menuliskannya di papan jadwal kerja, lalu meninggalkan kantor. Saya merasakan benar takdir yang membimbing saya untuk memilih tema kebiasaan setelah menulis tentang gaya hidup minimalis. Tanpa tema ini, pikiran saya mungkin sudah kembali mundur ke masa ketika saya menjalani kehidupan seenaknya sebelum menerapkan gaya hidup minimalis. Tentu saja, dengan kebiasaan saya saat ini, saya diuntungkan oleh posisi saya sebagai pekerja lepas, dan yang tidak mungkin dapat saya jalani sekiranya saya punya anak kecil. Namun, kita tidak dapat membentuk kebiasaan hanya karena kita punya banyak waktu dan energi. Dan justru hal-hal tersebut acap kali menjadi hambatan. Menurut saya, upaya saya dan pelajaran yang berhasil saya petik untuk membentuk kebiasaan ini akan berguna. Bahkan juga bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan harus mengurus anak. Mengapa ikrar tahun baru sering berakhir dengan kegagalan? Semua ikrar tahun baru saya gagal. Bangun lebih pagi dan menjalani kehidupan yang lebih tertata dengan baik. Menjaga kebersihan tempat tinggal, tidak makan dan minum berlebihan, dan menjaga berat badan yang sesuai. Berolahraga secara teratur, mulai menyelesaikan pelajaran dan pekerjaan saya, bukan menunda-nunda. Tidur, membereskan rumah, makan, berolahraga, belajar, dan bekerja. Kebiasaan yang ingin kita bentuk pada umumnya sama untuk semua orang. Masalahnya adalah mengenali mengapa begitu sulit mewujudkannya. Saya tidak terkecuali. Saya terus saja menetapkan ikrar tahun baru. Dalam salah satu penelitian, kemungkinan tercapainya target ikrar ini pada akhir tahun hanya sekitar 8%. Ikrar saya selalu berada dalam kelompok yang 92% yang tidak terpenuhi. Dan ikrar tahun baru saya tidak pernah berubah. Tadinya, saya selalu mengira bahwa kegagalan ini karena saya kurang gigih. Saya kurang gigih. Kita semua berkata begitu apabila tidak berhasil mewujudkan sesuatu. Ini cara berpikir bahwa di dunia ini ada orang yang gigih atau memiliki keteguhan hati dan ada orang yang kurang gigih atau keteguhan hatinya lemah. Keteguhan hati. Inilah yang akan saya bahas. Meskipun bisa menjadi agak rumit. Saya ingin membahas keteguhan hati secara terperinci. Istilah ini sering kita ucapkan, padahal sebetulnya kita tidak terlalu paham apa yang dimaksud dengan keteguhan hati dan bagaimana mekanisme kerjanya. Mengapa begitu sulit membentuk kebiasaan?
Karena ada kontradiksi antara imbalan yang kita lihat di depan mata dan imbalan di waktu mendatang. Semua didasarkan pada imbalan atau hadiah dan hukuman. Mengingat konsep imbalan dan hukuman berkaitan sangat erat dengan kebiasaan, saya akan memerincinya di awal pembahasan kita. Makan makanan sehat, cukup tidur, punya penghasilan, bergaul dengan orang dan teman yang kita sukai, mendapat like atau suka di media sosial. Semua ini disebut imbalan atau hadiah. Secara sederhana, kita dapat menyebutnya sebagai hal-hal yang menyenangkan hati. Kita dapat beranggapan bahwa semua tindakan kita lakukan demi mendapatkan imbalan. Masalahnya ada kalanya kita berhadapan dengan kontradiksi. Misalnya, kita seperti sedang mendapat imbalan ketika makan makanan manis yang ada di depan mata. Namun, kita juga mendapat imbalan jika berusaha tidak memakannya, yakni menjadi sehat dan menjaga bentuk badan kita. Kita dapat mengatakan bahwa kenaikan berat badan dan jatuh sakit adalah hukuman akibat makan terlalu banyak. Artinya, jika kita terus saja menikmati imbalan yang ada di depan mata, kita bukan saja tidak akan meraih imbalan di waktu mendatang, bahkan justru mendapat hukuman. Kita sudah tahu jenis tindakan yang seharusnya kita lakukan. Menurunkan berat badan dengan berusaha untuk tidak makan. Berolahraga bukan bermalas-malasan. Bangun lebih pagi, bukan tidur larut malam karena keasyikan bermain game. Mengerjakan tugas atau belajar bukan bermain game atau ber-WA ria. Namun, tidak semudah itu. Kita tahu bahwa kita akan punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri di pagi hari dan naik KRL sebelum jam sibuk. Imbalan jika kita bangun lebih pagi. Namun, kita tidak mampu menyingkirkan godaan untuk terus tidur 5 menit lagi. Imbalan dan terus saja mematikan alarm. Bahkan juga saat kita tahu bahwa ini minuman keras yang bisa membuat saya sakit kepala, hukuman. Kita tidak juga berhenti minum anggur dari botol yang kita pegang, imbalan. Kita sadar bahwa menunda-nunda tugas atau pekerjaan rumah akan mengakibatkan kita dilanda kepanikan, hukuman, tetapi tetap saja kita tidak sanggup berhenti menikmati keasyikan bermain game atau ber-WA ria imbalan. Alasan mengapa kita tidak berhasil membentuk kebiasaan adalah karena kita sering menyerah akibat tergiur oleh imbalan yang ada di depan mata. Orang yang dapat menepiskan imbalan yang mengiming-iminginya di depan mata untuk meraih imbalan di waktu mendatang akan menghindari hukuman, sering disebut orang yang memiliki keteguhan hati. Mau satu apel hari ini atau dua apel besok? Bagaimana jika Budi pulang dari sekolah di suatu hari dan ibunya berkata, "Budi, kamu boleh mendapat kue setahun lagi kalau kamu menyelesaikan PR sebelum main-main basket di lapangan." Bukankah Budi atau siapapun pasti akan langsung main basket di lapangan bersama teman-teman yang sudah menunggunya? Tidak mudah membayangkan imbalan di waktu mendatang. Jadi, kita cenderung melihat nilai dan memilih imbalan yang ada di depan mata, bukan memilih imbalan yang menunggu di waktu mendatang. Richard Thaler, pakar teori ekonomi perilaku, menggunakan buah apel dalam percobaan untuk membahas persoalan ini. Mari kita pertimbangkan pilihan mana yang akan kita ambil dalam soal berikut.
Pertanyaan 1. Apakah kita lebih suka A. Mendapat satu apel setahun lagi dari sekarang, B. Mendapat dua apel setahun ditambah satu hari lagi dari sekarang? Pada umumnya, kita akan memilih B. Kita harus menunggu setahun, menunggu lebih lama, satu hari lagi tidak akan membuat kita merana. Kita memilih untuk mendapatkan dua apel. Namun, pertanyaan 2. Apakah kita lebih suka A. Mendapat satu apel hari ini, B. Mendapat dua apel besok? Dalam kasus ini, banyak di antara kita bahkan yang tadi memilih B pada pertanyaan 1 akan memilih A. Keharusan menunggu sehari lagi untuk mendapat apel tambahan dan imbalan karena bersedia menunggu sama persis. Namun entah mengapa jawabannya berbeda. Mungkin ada di antara kita yang tidak suka apel. Tidak semua orang terpikat oleh apel seperti halnya Nabi Adam. Jadi, ada lagi percobaan yang dilakukan dengan menggunakan uang yang pasti disukai semua orang. Pertanyaan 3. Apakah kita lebih suka A. Mendapat uang tunai pada hari Jumat, misalnya Rp100.000, B. Mendapat 25% lebih banyak pada hari Senin, 3 hari lagi, misalnya Rp125.000? Yang menarik, jika pertanyaan ini diajukan sebelum hari Jumat, kebanyakan di antara kita akan secara rasional memilih B. Namun, jika pertanyaan diajukan pada hari Jumat, 60% berubah pendapat dan memilih jumlah yang lebih sedikit yang ada di depan mata. Mungkin kita memilih B jika kita berpikiran tenang, seperti ketika membaca buku ini. Namun, bagaimana jika lembaran merah bergambar suta itu dilambai-lambaikan di depan mata kita? Sulit membayangkan satu apel yang akan kita terima setahun lagi dari sekarang, dan tampaknya tidak terlalu menjadi perhatian kita, sehingga kita memilih jawaban B yang mengharuskan kita menunggu satu hari lagi. Makin jauh imbalan yang akan didapatkan di masa mendatang, nilainya tampak semakin kecil. Hal ini tidak hanya berlaku pada imbalan, hal yang sama juga berlaku untuk hukuman. Kita akan merasa tertekan saat menghadapi ujian yang sudah ada di depan mata jika kita tidak belajar malam sebelumnya. Tetapi pada malam itu, kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan kita di masa mendatang. Kita mungkin saja mengidap kanker paru jika suka merokok, dan mungkin mengidap diabetes jika sering makan makanan manis. Tetapi hukuman di masa mendatang cenderung dianggap sepele. Artinya, ada nilai lebih besar dalam nikotin atau gula yang sekarang menggoda di depan mata. Hasrat mendesak untuk mendapat imbalan yang ada di depan mata. Kita cenderung melebih-lebihkan imbalan yang ada di depan mata dan meremehkan imbalan dan hukuman yang menunggu di waktu mendatang. Dalam ekonomi perilaku, ini dinamakan diskon hiperbolik. Kita tidak bisa secara rasional mengevaluasi nilai seperti komputer. Kita ingin makan apel yang saat ini ada di depan mata, dan kita ingin mendapat uang 100.000 sekarang, bukan 125.000, tapi harus menunggu 3 hari lagi. Kita tidak mau menunggu. Dan ketika imbalan itu masih jauh di waktu mendatang, kita tidak bisa membangkitkan semangat untuk melakukan sesuatu. Jika kita menahan diri untuk tidak menyantap makanan lezat di depan mata atau berolahraga hari ini, bukan berarti berat badan kita akan turun besok.
Mungkin dibutuhkan waktu sebulan atau 3 bulan untuk menurunkan berat badan. Diskon hiperbolik dapat menjelaskan mengapa kita sulit membentuk kebiasaan bagus seperti diet, berolahraga, menjalani kehidupan yang teratur, atau langsung segera bekerja dan tidak menunda-nunda. Mengapa kita tidak mau menunggu untuk mendapat imbalan di waktu mendatang? Jadi, mengapa kita mengikuti praktik yang menjengkelkan seperti diskon hiperbolik? Karena tidak ada perbedaan besar yang nyata antara pekerjaan orang yang hidup di masa purba, yang suka berburu dan mengumpulkan makanan, dan orang yang hidup di masa kini. Peradaban manusia usianya baru sekitar 5.000 tahun. Itu pun hanya 0,2% dari riwayat manusia. Jadi, 99% perkembangan tubuh dan akal manusia baru sampai tingkat berburu dan mengumpulkan. Diperlukan waktu puluhan ribu tahun bagi suatu spesies untuk berevolusi. Secara tak sadar, kita masih tetap mempergunakan strategi yang ampuh di zaman purba. Hal yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup di masa itu pastilah mencari makanan. Apabila kita tidak tahu kapan bisa mendapat makanan di waktu mendatang, pastilah strategi yang ampuh adalah menyantap makanan segera setelah kita menemukannya. Situasinya sangat berbeda di zaman sekarang. Di negara maju seperti Jepang, pada umumnya orang tidak sulit mendapatkan makanan. Banyak sekali makanan lezat berkalori tinggi di supermarket dan toko serba ada. Yang diperlukan sekarang adalah menghindari jenis godaan seperti itu sekuat hati dan berolahraga untuk membakar kelebihan kalori. Ini menjadi rahasia baru untuk tetap sehat dan berumur panjang. Yang seharusnya menjadi cara paling ampuh untuk hidup sehat adalah hanya memasukkan jumlah kalori yang diperlukan saja untuk hidup sehat, lalu tidur nyenyak seperti seekor kucing. Namun, berbeda dengan kucing, manusia menciptakan masyarakat yang tidak mampu bertahan hidup semata-mata dengan hanya tidur sepanjang hari. Pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang telah menjadi begitu canggih, sehingga kita perlu gigih mempelajari sesuatu yang membosankan dan mengikuti ujian sulit untuk mendapatkan kredensial yang memberi kita kelebihan dalam pekerjaan dan membuat kita dapat menghasilkan uang banyak. Lelaki yang hidup di zaman ketika dia dapat diserang dan dibunuh setiap saat oleh hewan karnivora mungkin tidak punya waktu untuk menikmati asmara atau hidup bersenang-senang sebagai lajang. Saya yakin dia pasti langsung bersenggama dan beranak pinak saat bertemu dengan perempuan yang bersedia menerimanya. Namun, lelaki seperti itu mungkin tidak akan diterima di zaman sekarang. Aturan main dalam masyarakat telah berubah. Tidak lagi melompat dan menyambar hadiah yang ada di depan mata, tetapi meraih imbalan dalam suatu proses. Meskipun demikian, sifat manusia belum berubah. Itulah sebabnya mengapa terjadi fenomena menjengkelkan seperti diskon hiperbolik. Next, anak yang entah mengapa bersedia menunggu untuk mendapatkan marshmallow. Tetap saja, ada orang yang dengan cepat menyesuaikan diri dengan aturan permainan baru ini. Dia adalah orang yang memiliki keteguhan hati yang dapat menjaga kebiasaan baik dan berusaha untuk mencapai tujuan hidupnya. Apa perbedaan antara satu, orang yang langsung memilih untuk menerima imbalan yang ada di depan mata, dan dua, orang yang bersedia menunggu untuk mendapatkan imbalan di waktu mendatang? Jawabannya adalah uji marshmallow, terkenal yang dilakukan oleh psikolog Walter Mischel.
Saya minta Anda semua memperhatikan uji marshmallow ini karena hal tersebut akan menjadi tema utama dalam buku ini. Uji ini dilakukan pada anak-anak berusia 4 sampai 5 tahun di kelas bermain ping di Universitas Stanford pada tahun 1960-an. Mula-mula, anak memilih apa yang paling mereka inginkan untuk dimakan dari sejumlah pilihan berupa marshmallow, biskuit, dan pretzel. Salah satu dari makanan camilan ini, saya menggunakan marshmallow di sini sebagai contoh. Diletakkan di atas meja seorang anak yang duduk di kursi di meja itu. Kemudian, anak itu diminta untuk memilih dari camilan berikut. Ini percobaan yang sederhana. A. Makan marshmallow yang ada di depannya sekarang juga. B. Tidak memakan marshmallow itu dan menunggu maksimum 20 menit sampai peneliti kembali. Dia akan mendapat 2 marshmallow jika bisa menunggu. Sebuah bel diletakkan di dekat marshmallow. Anak-anak dapat membunyikan bel itu dan memakan marshmallow jika tidak sabar menunggu. Anak akan mendapat 2 marshmallow sebagai hadiah jika dia dapat menahan diri untuk tidak meninggalkan meja atau memakan marshmallow sebelum peneliti kembali. Yang penting dalam uji ini adalah bahwa uji tersebut merangkum keterampilan untuk menahan diri agar tidak tergoda oleh imbalan yang ada di depan mata untuk mendapatkan imbalan lebih besar di waktu mendatang. Dan keterampilan ini diperlukan untuk membentuk kebiasaan baik. Anak-anak itu mencium aroma marshmallow dengan mata berkedip-kedip, pura-pura menggigitnya, lalu menjilat bubuk manis yang menyelimuti marshmallow di telapak tangannya, sambil menunggu. Sebagian besar, anak yang terus menatap marshmallow itu tidak berhasil menahan diri untuk tidak memakannya. Sekali dia membiarkan dirinya menggigit sedikit saja marshmallow itu, sulit baginya untuk berhenti. Mereka tidak ada bedanya dengan orang dewasa yang menempelkan telapak tangan di pipi dan merana saat menghadapi dilema untuk tidak memakan makanan yang diinginkannya. Dalam uji ini, anak-anak sanggup menunggu rata-rata 6 sampai 7 menit. Dan 2/3-nya tidak tahan menunggu lebih lama dan akhirnya memakan marshmallow yang ada di depannya. Sepertiga sisanya sanggup menunggu dan mendapatkan 2 marshmallow. Dapatkah kita memperkira- Dapatkah kita memperkirakan masa depan dengan uji marshmallow? Percobaan ini mulai menarik dari titik ini. Hasil mencengangkan muncul dari penelitian tindak lanjut jangka panjang pada anak-anak peserta uji marshmallow ini. Anak-anak yang sanggup menunggu lebih lama ketika mengikuti uji itu saat mereka masih balita, hasil SATS mereka, SAT, mereka ternyata lebih baik. SAT adalah uji standar masuk perguruan tinggi di Amerika Serikat. Anak-anak yang sanggup menunggu selama 15 menit meraih nilai lebih baik daripada anak-anak yang tidak sanggup menunggu selama 30 detik. Selisih nilai mereka 210 poin. Anak-anak yang sanggup menunggu untuk mendapatkan 2 marshmallow lebih disukai oleh teman sebaya dan guru, dan setelah dewasa berhasil mendapatkan pekerjaan bergaji besar. Mereka tidak mengalami obesitas di waktu mencapai usia paruh baya. Indeks massa tubuh BMI rata-rata lebih rendah dan risiko tergoda menggunakan narkoba juga rendah. Sungguh mengerikan bahwa uji yang kita tempuh di saat balita dapat meramalkan jenis kehidupan yang akan kita jalani berpuluh tahun kemudian.
Penelitian pada 1.000 orang di Selandia Baru sejak lahir hingga usia 32 tahun memberikan hasil yang mirip, menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih mampu menahan diri di usia dini menunjukkan tingkat obesitas lebih rendah saat dewasa. Lebih sedikit yang terjangkit penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks, serta lebih sehat gigi dan kesehatannya secara umum. Sejumlah pertanyaan yang muncul dari uji marshmallow. Hal pertama yang muncul dalam benak kita saat menyimak hasil uji ini adalah, oke, oke. Jadi, sejak lahir sudah ditentukan apakah kita memiliki kemampuan untuk meraih imbalan di waktu mendatang dan tidak menyambar imbalan yang ada di depan mata. Sekarang saya tahu mengapa saya tidak dapat membentuk kebiasaan baik, lalu kita menyerah. Padahal berlawanan dengan hasil yang jelas itu. Menurut saya, uji itu memunculkan beragam pertanyaan. Dua pertanyaan yang muncul di benak saya. Satu, anak yang sanggup menunggu itu menggunakan sesuatu semacam keteguhan hati untuk mengabaikan godaan marshmallow yang ada di depan mata. Bagaimana bagaimana mekanisme kerja keteguhan hati itu? Seandainya memang ada. Jika memang benar bahwa kebiasaan baik dibentuk berkat keteguhan hati yang kuat, seperti kata orang, maka pemahaman tentang keteguhan hati seharusnya memperdalam pemahaman kita tentang kebiasaan. 2. Apakah keteguhan hati sudah ditentukan saat kita berusia 4 atau 5 tahun? Mungkinkah kita membentuk keteguhan hati di kemudian hari? Uji lobak. Akankah keteguhan hati melemah jika kita menggunakannya? Pertama-tama, saya ingin membahas pertanyaan. Satu, bagaimana mekanisme kerja keteguhan hati yang digunakan oleh sebagian anak untuk mengabaikan godaan yang ada di depan mata? Uji lobak adalah uji paling terkenal yang membahas persoalan keteguhan hati. Uji ini adalah percobaan yang dilakukan oleh psikolog Roy Baumeister dengan menggunakan biskuit coklat dan lobak. Sekelompok mahasiswa Sekelompok mahasiswa yang lapar diminta duduk di depan meja yang di atasnya diletakkan biskuit dan semangkok lobak. Ruangan itu dipenuhi wangi biskuit yang baru dipanggang. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. A. Mahasiswa yang diperbolehkan makan biskuit coklat. B. Mahasiswa yang hanya boleh makan lobak mentah. C. Mahasiswa yang tidak diperbolehkan makan apa-apa dan dibiarkan tetap lapar. Mahasiswa malang di kelompok B diberitahu mereka bahwa karena biskuit akan digunakan dalam percobaan berikutnya, mereka hanya bisa makan lobak mentah. Meskipun tidak seorang pun makan biskuit, jelas mereka tertarik oleh biskuit karena mereka mencium wanginya atau mengambilnya dan secara tidak sengaja menjatuhkannya ke lantai. Kemudian, para mahasiswa itu diminta memecahkan teka-teki gambar di ruangan terpisah. Sungguh kejam, teka-teki gambar itu disusun sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipecahkan. Mereka diuji bukan tentang kecerdasannya atau kemampuannya memecahkan teka-teki gambar, melainkan dengan tujuan untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mereka menyerah dan takluk tidak sanggup memecahkan teka-teki yang sulit tersebut. Mahasiswa di kelompok A yang memakan biskuit dan di kelompok C yang tidak makan apa-apa sanggup memecahkan teka-teki gambar dalam waktu rata-rata 20 menit. Mahasiswa di kelompok B hanya mampu mencoba selama rata-rata 8 menit untuk kemudian takluk. Untuk waktu yang lama, percobaan ini ditafsirkan sebagai berikut.
Mahasiswa di kelompok yang hanya boleh makan lobak sudah menggunakan sejumlah besar keteguhan hati mereka dengan menahan diri untuk tidak memakan biskuit. Inilah sebabnya mengapa mereka takluk dan tidak sanggup menyelesaikan teka-teki gambar yang sulit yang membutuhkan keteguhan hati. Dengan kata lain, keteguhan hati ibarat sumber daya dan makin banyak digunakan, makin sedikit yang tersisa. Mudah membayangkan dari contoh ini bahwa keteguhan hati itu terbatas. Mungkin kita bisa membayangkan seperti kekuatan spiritual yang memiliki keterbatasan, sesuatu seperti MP, Magic Points, sama dengan poin ajaib, yang dipergunakan untuk menggunakan keajaiban dalam sebuah RPG role playing game, bermain sandiwara. Jika Anda tidak tahu apa itu RPG, bayangkan saja bensin di dalam tangki bahan bakar mobil. Ketika kita mengendarai mobil, jumlah bensin di dalam tangki akan berkurang. Penjelasan ini tampaknya dapat dengan sangat baik menerangkan tindakan yang mau tak mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita sering kerja lembur di kantor, pulangnya kita mampir ke minimarket dan membeli camilan manis atau minum beberapa botol minuman keras. Dalam kondisi seperti itu, kita mudah marah hanya oleh perbuatan sepele yang dilakukan orang lain. Dalam suatu percobaan, mahasiswa yang sedang stres tidak mau berolahraga. Dia makin sering merokok dan makin banyak melahap makanan siap saji, serta malas menyikat gigi atau mencukur janggut. Mereka juga makin malas bangun pagi dan sering belanja secara impulsif. Hal-hal di atas mungkin sering kita lakukan. Saya sendiri sering mengalaminya. Keteguhan hati tampaknya memang bisa berkurang. Tidak akan ada orang yang sanggup melakukan perhitungan rumit atau terlibat dalam pekerjaan kreatif dalam jangka waktu yang lama. Energi pasti terkuras pada titik tertentu dan tidak perlu beristirahat atau tidur. Keteguhan hati tidak mudah berkurang. Setelah menyimak berbagai contoh di atas, mungkin ada di antara kita yang berpikir, bukankah keteguhan hati sama saja dengan kadar gula darah? Hipotesis ini diperiksa dengan menggunakan jus buah asli yang dipermanis dengan gula dan jus buah buatan yang dibuat dengan pemanis buatan. Kadar gula darah tidak meningkat pada orang yang minum jus buah buatan dan mereka tidak melanjutkan proses uji. Semua orang tahu bahwa kita tidak ingin melakukan apa-apa jika sedang kelaparan. Bolehkah kita memandang keteguhan hati sekadar sebagai masalah kadar gula darah dan energi yang berkurang saat kita gunakan? Menurut saya tidak, karena banyak sekali hal yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh berbagai percobaan ini saja. Misalnya, ada beberapa entry dalam buku harian saya tentang makan ramen, akhirnya ngemil keripik kentang juga, minum es krim juga. Ibaratnya, saya sudah makan ramen. Jadi tidak ada bedanya jika saya teruskan dengan ngemil keripik kentang dan es krim. Dan itulah mengapa pada akhirnya kita selalu banyak makan dan minum. Karena saya tidak memaksakan diri untuk tidak makan ramen atau keripik kentang. Tentulah saya tidak perlu menggunakan keteguhan hati dan kadar gula darah saya pastilah sudah pulih. Mengapa saya tidak mampu menggunakan keteguhan hati itu yang saya simpan dan pulihkan untuk tidak menyentuh es krim? Sehabis berolahraga di gym, biasanya kita lapar dan keteguhan hati kita pulih. Namun, sekalipun saya mampir ke minimart, dalam perjalanan pulang dari gym, saya tidak merasa ingin mengambil makanan tidak sehat dari rak. Sebaliknya, justru ketika saya sedang bermalas-malasan dan mengingat-ingat bahwa saya harus ke gym tetapi tidak juga bangkit berdiri untuk melakukannya, saya meraih camilan penuh dosa itu. Keteguhan hati berkurang jika kita tidak melakukan apa-apa.
Jika keteguhan hati ibarat energi yang berkurang ketika kita menggunakannya, maka menyimpannya sebanyak mungkin pastilah merupakan strategi jitu. Seperti Kaede Rukawa dalam Slam Dunk yang mengorbankan babak pertama permainan basket untuk berkonsentrasi di babak kedua. Namun itu artinya kita dapat menggunakan keteguhan hati secara lebih efektif dengan tidur lebih lama di pagi hari dan selalu tiba hampir terlambat di ruang rapat. Apakah ada orang yang melihat kita bermalas-malasan di pagi hari yang akan berpikir, mungkinkah dia sedang mengorbankan pagi hari? Perlu dicamkan bahwa orang yang suka bermalas-malasan di pagi hari cenderung suka bermalas-malasan juga di siang hari. Jika tidak bangun pagi, seringkali saya tidak mampu fokus pada pekerjaan dan berolahraga. Saya sering menyesal karena tidak melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan dan kadang tidak bisa melakukan pekerjaan berikutnya yang seharusnya saya lakukan. Dengan kata lain, keteguhan hati dapat berkurang bukan hanya setelah kita melakukan sesuatu, tetapi juga apabila kita tidak melakukan apa-apa. Keteguhan hati dipengaruhi emosi. Menurut saya, emosilah yang menyebabkan kita kehilangan kesempatan dengan tidak melakukan sesuatu. Kadar gula darah akan pulih apabila kita makan atau minum terlalu banyak, tetapi rasa penyesalan akan muncul. Sama halnya dengan ketika kita tidak mampu membentuk kebiasaan yang ingin kita miliki. Kita dilanda perasaan kurang percaya diri. Teka-teki gambar dapat kita selesaikan jika kita menganggap emosi sebagai faktor penentu. Menjelang akhir maraton, kadang kita memberikan salam high five kepada penonton yang memagari jalan untuk menambah semangat. Lutut kita terasa sakit dan mungkin kita merasa sudah hampir kehabisan tenaga. Tetapi memberikan salam high five kepada seorang anak yang wajahnya berseri-seri dapat mengobarkan lagi semangat yang nyaris padam itu. Inilah pemulihan keteguhan hati. Ada berbagai varian uji jus buah yang telah saya sebutkan terdahulu yang prosesnya sebagai berikut. Keteguhan hati, para peserta uji langsung pulih ketika alih-alih mereguk jus buah asli. Mereka diminta segera menyemburkannya lagi. Jus buah yang tadi memenuhi mulutnya mungkin ibarat salam high five. Tidak berarti bahwa tindakan itu memulihkan kembali energi atau gula. Hanya sekadar hiburan kecil yang membuat mereka gembira. Ketidakpastian dapat mengurangi keteguhan hati. Perasaan gembira yang muncul ketika kita memasukkan jus buah ke mulut atau memberikan salam high five dapat memulihkan keteguhan hati. Sebaliknya, ketidakpastian dan tidak adanya rasa percaya diri merupakan emosi negatif yang menguras keteguhan hati, dan kita terjerumus ke dalam lingkaran setan pelemahan keteguhan hati yang menyebabkan kita tidak mampu menangani tantangan berikutnya. Ada percobaan yang menggunakan serotonin yang mendukung hal ini. Serotonin berfungsi menyeimbangkan saraf simpatetis dan saraf parasimpatetis, serta menstabilkan pikiran. Kita merasa tidak pasti apabila semua ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah diketahui bahwa serotonin bersifat inert, tidak aktif di dalam otak yang menderita depresi. Dalam suatu percobaan, kadar serotonin dalam otak ditingkatkan dan diturunkan untuk sementara waktu. Peserta uji berusaha mengambil imbalan yang ada di depan matanya ketika kadar serotonin rendah. Padahal dia bersedia menunggu untuk mendapatkan imbalan di waktu mendatang ketika kadar serotoninnya tinggi. Artinya, ketika kadar serotonin rendah atau suasana tidak menentu, keteguhan hati akan melemah dan pencapaian kebiasaan baik akan terhambat.
Bukan keteguhan hati, melainkan emosi yang dapat terkuras. Uji lobak bisa dilihat dari sudut pandang emosi, tetapi dapat juga dilihat dengan kacamata yang berbeda. Di depan mata kita ada biskuit coklat yang harum, tetapi kita tidak boleh memakannya. Bukankah kita akan merasa tidak dihargai dan menjadi sedih? Bukankah sebenarnya emosi inilah yang dipengaruhi dalam uji lobak, bukan keteguhan hati? Ada kalanya kita sibuk di kantor dan hanya makan siang seadanya yang dibeli di minimart. Misalnya, seharusnya kita dapat mempertahankan keteguhan hati karena kita tidak usah memasak sesuatu yang rumit. Tetapi, mengapa kita justru merasa agak pilu? Bukankah kita merasakan perasaan sedih ini karena merasa telah mengabaikan diri sendiri, bukan karena cita rasa makanan itu sendiri? Menurut saya, kaum wanita mampu mengecat kuku dan berupaya keras untuk mempercantik diri, meskipun diperlukan keteguhan hati untuk melakukan berbagai upaya itu. Karena dengan merawat diri, wanita meningkatkan rasa percaya dirinya. Sama halnya bagi saya ketika berusaha untuk lebih sering merapikan rumah ketika justru sedang sibuk. Rumah cenderung berantakan ketika kita sedang sibuk, karena biasanya kita berpikir, "Saya tidak punya waktu untuk merapikannya." Bagi saya, justru saya bisa lebih efektif bekerja setelah merapikan rumah. Keteguhan hati kita makin kuat karena kita merasa puas setelah merapikan rumah. Kita bisa menunggu marshmallow jika hati kita gembira. Hasil uji marshmallow juga bervariasi, bergantung pada emosi yang dirasakan peserta uji pada saat itu. Anak yang diminta untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan sambil menunggu. Ternyata mampu menunggu 3 kali lebih lama. Sebaliknya, anak yang diminta untuk memikirkan sesuatu yang menyedihkan, ternyata sama sekali tidak mau menunggu. Juga ada percobaan yang dilakukan oleh psikolog Tim Edwards Hart. Dia membentuk 2 kelompok dan memperlihatkan salah satu dari 2 film sebelum uji dimulai. A. Film gembira, B. Film sedih. Efisiensi kerja meningkat lebih dari 20% untuk peserta uji dalam kelompok A. Tampaknya memang secara sengaja perusahaan film Pixar menayangkan slide di ruang kerja karyawannya atau ruang kerja di kantor Google dibuat warna-warni, dipenuhi mainan dan nyaris seperti ruang kelas PAUD untuk orang dewasa. Semua ini memiliki tujuan yang nyata, meningkatkan keteguhan hati. Sistem heboh, hot system, atau sistem tenang, cool system. Tidak melakukan sesuatu akan membangkitkan emosi negatif dan ketidakpastian, dan juga dapat membuat kita kehilangan motivasi. Ini tantangan lain yang terus berlanjut. Mengapa lingkaran setan menyebalkan itu selalu menunggu kita? Untuk bisa memahaminya, kita harus mempelajari otak kita. Struktur otak manusia ibarat bawang. Bagian baru yang berevolusi melapisi bagian lama yang primitif dan banyak peneliti meyakinkan bahwa otak memiliki 2 sistem. Satu, naluriah, bersifat refleks dan berkecepatan tinggi. Sistem ini menentukan segala sesuatu melalui emosi dan naluri. Naluri berhubungan dengan sistem limbik, striatum, dan amigdala, otak lama. 2. Rasional. Kecepatan tanggapan lebih lambat dan tidak akan bekerja sebelum menyadari ada sesuatu. Sistem ini membuat kita dapat berpikir, berimajinasi, dan menyusun rencana. Rasio berhubungan dengan lobus depan atau disebut otak baru.
Meskipun ada berbagai nama untuk kedua sistem ini, saya memutuskan untuk mengikuti Walter Mischel dari uji marshmallow dan menyebutnya sebagai berikut. Satu, sistem heboh dan dua, sistem tenang. Agak sedikit rumit, tetapi menurut saya mudah dipahami jika kita dapat membayangkan jenis-jenis citra berikut. Satu, sistem heboh. Dinamakan begitu karena kita digerakkan oleh emosi atau hasrat kita. Hore, marshmallow, camilan asik. Dua, sistem tenang. Dengan tenang, otak menganalisis dan menangani sesuatu seperti, oke, jadi saya akan mendapatkan imbalan yang lebih besar nanti jika saya tidak memakan titik-titik. Pada sistem heboh dan sistem tenang, sistem yang satu tidak akan berfungsi dengan kuat jika sistem lainnya sedang aktif. Keduanya terus-menerus berinteraksi dan saling melengkapi. Stres dapat membuat sistem heboh makin tak terkendali. Sistem heboh menjadi aktif di saat kita memiliki perasaan negatif atau memiliki pikiran yang tidak menentu. Seperti yang sudah saya kemukakan, banyak sistem tubuh kita yang merupakan peninggalan dari zaman purba. Sebagian besar penyebab stres di masa itu tentulah berakar dari apakah mereka akan berhasil menemukan makanan. Jadi cara ampuh untuk mengatasi stres tentulah dengan langsung menghabiskan makanan yang ada di depan mata dan beristirahat saat bisa beristirahat. Namun sekarang kita tidak akan menghadapi situasi kritis. Misalnya, tidak bisa mendapatkan makanan hanya karena menghadapi stres di kantor. Meskipun demikian, kiat utama kita untuk mengatasi stres masih tetap tidak berubah. Naluri kitalah yang muncul ke permukaan. Kita menganggapnya masuk akal untuk melahap lebih banyak kalori atau menghindari hal-hal yang tidak kita sukai. Kita bisa menjelaskan alasan mengapa kita makan atau minum berlebihan atau tidak mampu mengatasi tantangan berikutnya dengan cara berikut. Menenangkan diri dengan menggunakan sistem tenang. Sistem tenang menjaga agar sistem heboh bisa dikendalikan. Akan saya jelaskan dengan contoh. Katakanlah, kita sedang berjalan kaki saat sedang turun hujan. Lalu ada mobil melaju kencang melalui genangan air dan kita terkena semburan air dari genangan itu. Kita pasti geram dan memaki sopir mobil itu. Ini adalah reaksi sistem heboh. Namun, reaksi kita sebetulnya dapat dikendalikan oleh kognisi atau pikiran sadar kita yang dikendalikan oleh sistem tenang. Kognisi adalah melihat realitas tidak sebagaimana adanya, tetapi memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin penumpangnya wanita hamil yang hampir melahirkan, jadi mobil itu ngebut menuju rumah sakit bersalin. Kita dapat meredam kegeraman kita apabila berpikiran begitu. Walter Mischel mengatakan ini adalah cara menenangkan sistem heboh. Inilah yang dinamakan interaksi antara sistem tenang dan sistem heboh. Apakah keteguhan hati merupakan bakat bawaan lahir? Pertanyaan kedualah yang mengkhawatirkan saya sehubungan dengan uji marshmallow. Dengan memperhatikan bahwa semua hal, mulai dari prestasi di sekolah hingga kondisi kesehatan, dapat diperkirakan dari hasil uji itu, pertanyaannya adalah, apakah keteguhan hati benar-benar dapat ditentukan saat kita berusia 4 atau 5 tahun? Menurut Michelle, sebagian besar anak yang sanggup menunggu 15 menit dan mendapatkan
Memakan dua marshmallow menunjukkan keteguhan hati selama beberapa dasawarsa berikutnya. Namun itu sebagian besar dari mereka, tetapi ada juga anak yang kemampuannya berkurang. Selain itu, ada juga anak yang langsung memakan marshmallow dan tumbuh dewasa dengan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Hal ini memberi kita harapan. Ubahlah lingkungan kita, maka keteguhan hati pun akan berubah. Perlu diingat bahwa di saat kriteria berubah, hasil uji marshmallow pun akan berubah secara signifikan. Peserta ujian sanggup menunggu 2 kali lebih lama apabila marshmallow diperlihatkan melalui proyektor, bukan menggunakan marshmallow yang sesungguhnya. Peserta uji yang sebelumnya tidak sanggup menunggu dapat menunggu 10 kali lebih lama apabila marshmallow disembunyikan di bawah baki. Dengan kata lain, dengan hanya mengambil marshmallow yang ada di depan mata, peserta uji sanggup menunggu lebih lama. Anak-anak yang sanggup menunggu dalam uji pertama, kemudian bernyanyi-nyanyi, menunjukkan wajah yang kocak, bermain piano, atau memejamkan mata dan tertidur. Mereka tahu cara mengalihkan perhatian dari marshmallow yang ada di depan mata. Sebaliknya, anak-anak yang terus menatap marshmallow di depan matanya biasanya gagal. Bukankah ada hubungannya dengan berapa kali mereka diiming-imingi? Bagaimana kalau begini? Mungkin anak yang tidak sanggup menunggu dalam ujian marshmallow itu gagal bukan karena keteguhan hatinya lemah, tetapi hanya karena lebih sering diiming-imingi. Anak yang tidak sanggup menunggu dan langsung memakan marshmallow itu sudah lama menatap camilan manis itu. Artinya, dia sudah lama membayangkan cita rasanya yang kenyal dan harum itu, terus-menerus saat menunggu, dan akhirnya tergoda. Dan pada kenyataannya, anak yang diminta untuk membayangkan marshmallow sambil menunggu hanya sanggup menunggu sebentar saja. Dopamin berpengaruh negatif. Kegagalan akan dialami apabila kita terus menatap marshmallow. Hal ini terjadi akibat pengaruh negatif dopamin. Pemahaman umum tentang dopamin adalah bahwa senyawa itu adalah neurotransmitter yang dilepaskan ketika kita mengalami sensasi menyenangkan. Dopamin dilepaskan ketika kita memakan sesuatu yang lezat, menerima uang, atau bersenggama dengan orang yang kita cintai. Itulah sebabnya mengapa kita bertindak untuk mencari kenikmatan tersebut. Ini salah satu penjelasannya. Tetapi mekanisme kerja dopamin sebenarnya lebih rumit. Ahli saraf Wolfram Schultz melakukan percobaan yang memberikan hadiah kepada monyet. Striatum, bagian otak tempat tersimpannya dopamin, dengan cepat bereaksi ketika setetes jus buah diteteskan ke lidah si monyet. Namun, apabila sinyal cahaya ditunjukkan ke si monyet sebelum dia diberi jus buah, dopamin mulai dilepaskan bukan sebagai reaksi terhadap jus buah, melainkan terhadap cahaya. Dopamin mulai bereaksi bukan terhadap tindakan itu sendiri, melainkan terhadap sinyal tentang apa yang dapat diperkirakan akan terjadi. Sama halnya dengan manusia, dan saya pikir berlaku untuk berbagai kasus. Bukankah kegembiraan kita terpicu di media sosial seperti Facebook atau Twitter, bukan ketika kita memeriksa pesan yang muncul di dinding kita, melainkan ketika menerima notifikasi? Bukankah kita senang minum bir bukan karena tertarik pada bir itu sendiri, tetapi ketika kita terpikat oleh suara kaleng yang tutupnya dibuka atau suara sur 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 ketika minuman itu dituangkan ke dalam gelas? Coba kita simak percobaan berikut.
Ketika tikus diberi obat penghambat dopamin, hewan itu tidak mau makan dan membiarkan dirinya kelaparan sampai akhirnya mati. Karena hasrat untuk apapun padam ketika dopamin dihambat. Tikus percobaan itu tidak berusaha untuk makan, separah apapun rasa lapar yang dideritanya, atau seberapa lezatnya pun makanan yang ada di depan hidungnya. Jadi, dopamin memunculkan hasrat, yang selanjutnya memunculkan motivasi yang menyebabkan kita bertindak. Kita bertindak karena menginginkan sesuatu. Jika tidak ada dopamin yang dilepaskan, kita tidak akan menginginkan apapun dan tentu saja tidak akan bertindak apa-apa. Kesadaran adalah keterampilan yang dapat dipelajari di kemudian hari. Tentu saja, anak yang tidak berhasil menahan diri dan akhirnya memakan marshmallow yang ada di depannya pasti sudah pernah makan marshmallow sebelumnya. Itulah sebabnya mengapa dengan hanya melihat marshmallow yang diletakkan di depannya, si anak dapat membayangkan rasa manis dan tekstur kenyal marshmallow dan membayangkan lezatnya jika memakannya. Dopamin bekerja dan hasrat untuk makan muncul yang menyebabkan si anak bertindak. Tidak mengherankan bahwa dihadapkan pada godaan seperti itu, si anak pun pada akhirnya tidak dapat menahan diri. Di halaman 37 ini ada sebuah gambar, yaitu anak mampu menunggu 2 kali lebih lama saat membayangkan marshmallow sebagai awan. Lanjut halaman 38. Jadi, untuk mengabaikan marshmallow, hal yang harus dilakukan adalah jangan tergoda sejak awal. Untuk itu, anak yang dapat menepiskan godaan menggunakan kekuatan kognitif yang ada pada sistem tenangnya, yang memberitahu cara menafsirkan realitas yang ada di hadapannya. Anak dapat menunggu 2 kali lebih lama ketika disarankan untuk membayangkan marshmallow sebagai gumpalan awan. Anak sanggup menunggu sampai 18 menit ketika disarankan untuk memikirkan bahwa marshmallow itu tidak nyata. Anak sanggup menunggu hanya dengan mengubah persepsinya tentang marshmallow. Mekanisme kerja dopamin untuk memotivasinya menjadi lebih lemah. Dan saya yakin si anak tidak terlalu terpikat seperti sebelumnya. Anak yang tidak diarahkan sama sekali oleh para peneliti tidak sanggup, tetapi sanggup menunggu, memiliki naluri untuk sejak awal mengalihkan perhatiannya dari marshmallow. Saya yakin anak-anak ini memiliki kemampuan kognitif yang unggul dalam sistem tenangnya. Dengan menawarkan kiat tentang kemampuan kognitif ini, para peneliti dapat membantu anak-anak yang mungkin harus berjuang untuk menggunakan keterampilan ini. Artinya, ini keterampilan yang dapat dipelajari. Sistem tenang pun bisa berbohong. Bayangkan marshmallow sebagai gumpalan awan atau marshmallow palsu merupakan kerja kognisi tingkat tinggi melalui sistem tenang. Menurut hemat saya, kalaupun ada yang bisa dikembangkan, maka yang dikembangkan itu adalah kemampuan kognitif ini dan bukan sesuatu yang kabur seperti keteguhan hati. Namun, ada sejumlah anak yang menggunakan sistem tenang ini dengan jitu untuk mengelabui. Ini karena sistem tenang juga merupakan struktur yang menggunakan nalar, memperhitungkan, dan merencanakan. Satu anak hanya memakan bagian dalam marshmallow dan tidak mengotak-atik bagian luarnya, sehingga terlihat seakan-akan marshmallow itu belum dimakan. Anak lain memisahkan kedua keping biskuit yang mengapit krim di bagian dalam.
memakan krim manisnya, lalu mendempetkan kembali kedua keping biskuit mengapit krim. Ini adalah anak-anak yang secara cerdik menggunakan sistem tenang untuk mendapatkan hadiah yang ada di hadapan mereka. Yang berikut ini juga hasil kerja sistem tenang. Kita berpikir bahwa meskipun kita ingin menurunkan berat badan dan tidak lapar, kita tetap saja makan karena takut merasa lapar nanti. Atau berdalih seperti hari ini adalah hari untuk merayakan XXX dan kemudian memanjangkan memanjakan diri atau berkata dalam hati bahwa yang kita lakukan itu tidak apa-apa karena kita puasa kemarin dan kemarin dulu dan ini adalah hadiahnya. Rencana terperinci untuk melakukan perbuatan jahat seperti dalam film Ocean Eleven pastilah akibat ulah sistem tenang juga. Keteguhan hati tidak bisa diandalkan karena selalu dipengaruhi emosi, dan sistem tenang juga dapat dimanipulasi. Kita pasti bertanya-tanya, apakah kita menghadapi jalan buntu? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Orang yang keteguhan hatinya sangat kuat tidak akan pernah tergoda. Rujukannya adalah percobaan di Jerman yang meneliti jumlah godaan yang kita hadapi dalam satu hari. Lebih dari 200 orang diharuskan menggunakan beeper yang berdering 7 kali sehari. Peserta uji diminta melaporkan jenis keinginan yang dirasakannya saat beeper berdering dan beberapa saat sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa para peserta uji melawan sejenis godaan paling sedikit selama 4 jam setiap hari. Melawan keinginan untuk tidur lebih lama, padahal tahu dia harus bangun pagi. Terpaksa bekerja, padahal ingin bermain basket. Melawan godaan makanan yang tampak lezat. Sepanjang hari, kita sering menghadapi keinginan yang serupa dengan saya ingin makan marshmallow yang ada di depan saya. Percobaan ini juga menunjukkan bahwa orang yang diyakini memiliki keteguhan hati mengalami masa godaan lebih singkat, bukan karena mereka memiliki keinginan kuat yang membuat mereka mampu berulang kali menepiskan godaan. Mereka tidak terlalu sering menghadapi godaan. Merasa khawatir sama dengan memunculkan kesadaran. Kemampuan untuk melaporkan konflik yang kita rasakan, seperti yang dilakukan para peserta uji ketika mendengar dering beeper, berarti kita benar-benar sadar akan adanya tantangan dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Ketika saya ikut maraton, saya dapat berlari tanpa menyadarinya ketika segala sesuatunya berjalan normal. Pelari maraton Arata Fujiwara bahkan sampai berkata, saya tertidur selama 30 kilometer pertama, mungkin seperti sedang bermeditasi. Namun, hal itu tidak berlaku ketika lutut mulai terasa sakit. Akan sering muncul pertanyaan di dalam pikiran sadar kita. Berapa kilometer lagi? Masih 10 kilometer lagi. Apakah sebaiknya berhenti sekarang? Berapa kilometer lagi? Apa? Saya baru lari 500 meter sejak memikirkan hal ini barusan. Waktu serasa berjalan lebih lambat ketika suatu tugas menjadi terasa berat, adalah karena kita menjadi lebih sering memikirkan waktu. Saya menulis naskah buku ini di perpustakaan. Saya bisa lupa waktu ketika segalanya berjalan lancar. Ini yang dinamakan mengalir lancar. Namun, ketika logika saya buntu atau proses penulisan macet, saya mulai berpikir untuk berhenti menulis. Bahkan saya pernah menggunakan aplikasi yang dapat menghitung berapa kali hal itu terjadi. Dan biasanya saya meninggalkan perpustakaan apabila mengalami kemacetan sekitar 10 kali dan saya sudah tidak sanggup lagi bekerja. Pengambilan keputusan sama tidak masuk akalnya seperti mengundi dengan koin.
Banyak aspek dari proses pengambilan keputusan yang kita lakukan sangat tidak masuk akal. Misalnya, katakanlah kita mengundi dengan koin. Mari kita bertaruh sisi mana yang akan muncul. Mungkin kita akan dapat langsung memutuskan akan memilih kepala atau ekor. Namun, sulit menjelaskan apabila ada yang bertanya, "Mengapa memilih kepala?" Meskipun jelas kita yang menentukan pilihan, kita tidak tahu persis mengapa kita mengambil pilihan itu. Ketika tersesat, kita bisa secara sembarangan memilih akan belok ke kiri atau ke kanan di pertigaan tanpa alasan yang jelas. Bukankah sama halnya dengan masalah apakah akan memakan atau menunggu memakan marshmallow? Michelle mengatakan bahwa dalam uji marshmallow, dia seringkali dia sering sekali melihat anak yang tidak sanggup menahan diri tiba-tiba membunyikan bel, lalu memalingkan muka dengan sorot mata sedih, seakan tidak percaya bahwa dia telah membunyikan bel. Tampaknya, meskipun tindakan yang dilakukan pada waktu tersebut jelas merupakan tindakan yang dipilihnya sendiri, sampai tingkat tertentu tampaknya bukan merupakan pilihannya sendiri. Kebiasaan adalah tindakan yang kita lakukan tanpa berpikir panjang. Menurut saya, tergoda oleh marshmallow, mirip mengundi dengan koin. Salah satu sisi koin berkata, "Jangan makan marshmallow sekarang. Tunggu." Dan sisi lainnya berkata, "Makan saja marshmallow itu." Kita mestinya bisa menunggu beberapa kali jika beruntung. Namun, makin sering kita mengundi dengan koin, pada akhirnya kita melakukan sesuatu yang secara sadar tidak ingin kita lakukan. Bukan karena lemahnya keteguhan hati yang menyebabkan kita tidak bersedia menunggu untuk memakan marshmallow, hanya karena kita begitu seringnya mengundi dengan koin. Maka, solusinya mungkin jangan mengundi dengan koin, atau dengan kata lain, jangan memunculkan kesadaran. Namun, kesadaran kita muncul di saat ada masalah di hadapan kita yang patut kita khawatirkan. Misalnya, kita tentu tidak perlu khawatir saat berhadapan dengan pilihan untuk mendapatkan uang 100.000 atau 1 juta. Kita bisa langsung menentukan pilihan tanpa perlu menggunakan kemampuan kognitif kita. Barulah kita mulai khawatir ketika ditawari uang yang nilainya hampir sama, yang membuat kita berpikir mana nilainya lebih besar. Apakah kita mau mendapatkan 1 apel hari ini atau 2 apel besok? Tindakan yang kita lakukan tanpa berpikir panjang, tanpa memunculkan kesadaran, menurut saya inilah yang disebut kebiasaan. Jadi, apa kesadaran yang muncul ketika kita mengkhawatirkan begitu banyak hal? Bagaimana kita bertindak dengan benar, menahan diri untuk tidak makan marshmallow tanpa menggunakan kesadaran. Bagaimana cara membalikkan keadaan yang secara sadar ingin kita lakukan dan mengubahnya menjadi kebiasaan. Mari kita bahas di bab 2. Rangkuman bab 1. Diskon hiperbolik adalah kecenderungan untuk membesar-besarkan imbalan yang ada di depan kita dan meremehkan perkiraan kita tentang imbalan atau hukuman di waktu mendatang, sehingga sulit membentuk kebiasaan baik. Mulai dari prestasi di sekolah hingga ke sifat, anak-anak yang bersedia menunggu 20 menit agar bisa mendapatkan 2 marshmallow dalam uji marshmallow menunjukkan kemampuan besar dalam berbagai hal di saat mereka sudah dewasa, tetapi tidak selalu berarti bahwa mereka memiliki keteguhan hati yang kuat sejak usia dini. Keteguhan hati tidak berkurang hanya karena kita melakukan sesuatu. Keteguhan hati dipengaruhi oleh emosi dan bisa hilang karena ketidakpastian dan keraguan. Bahkan, sekalipun kita melakukan sesuatu yang memerlukan keteguhan hati, kita tidak akan kehilangan keteguhan hati itu selama kita memiliki harga diri. Otak manusia memiliki sistem tenang yang logis dan sistem heboh yang bersifat emosional. Dan kedua sistem ini saling menetralkan.
Sistem heboh dapat dikendalikan apabila kita memandang benda di depan kita dengan kacamata yang berbeda. Misalnya, apabila kita menggunakan kemampuan kognitif dalam sistem tenang untuk menganggap marshmallow itu adalah gumpalan awan. Karena kita tidak dapat menghilangkan emosi, keteguhan hati akan selalu tidak dapat diandalkan, dan sistem tenang selalu dapat dimanipulasi untuk melancarkan kebohongan secara sengaja dan alasan yang sepertinya masuk akal. Orang yang memiliki keteguhan hati yang kuat bahkan tidak sadar bahwa dia sedang diiming-imingi. Imbalan mana yang lebih besar akan menjadi masalah yang kita khawatirkan jika kita harus memunculkan kesadaran. Kebiasaan adalah tindakan yang kita lakukan tanpa berpikir panjang. Agar sesuatu menjadi kebiasaan, kita perlu mengurangi munculnya kesadaran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 1 dari buku Fumio Sasaki, Hello Habits. Panduan sosok minimalis untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya kita akan baca bab 2, apakah yang dimaksud dengan kebiasaan. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like, komen, dan juga bagikan video ini. Sampai jumpa di bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.